Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana rasulul hidayah wa azahta amma sa'ilna gishawata wal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan beribadah kepada Allah. Anta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yara. Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalaupun kamu tak melihatnya, Dia melihatmu. Salawat dan salam kita kirimkan ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika khalifah terakhir umat Islam yang bernama Abdul Hamid II didatangi seseorang. "Ya Sultan, Anda mempunyai hutang sama saya." Maka Sultan menjawab, "Kenapa saya mempunyai hutang?" "Ya Sultan, saya seorang pengusaha dan saya bangkrut. Di waktu bangkrut saya itu, saya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya bersolawat, saya tertidur di selawat saya. Saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, 'Wahai umatku, kalau hutangmu mau lunas, pergilah kepada anakku Abdul Hamid.' Maka spontan Abdul Hamid stop. Maka diambillah dari lemari laci kerjanya itu uang 100.000 dinar. Kalau kita kalkulasikan ke rupiah, 1 dinar setara dengan 2 juta. 2 juta kali 100.000 setara dengan 2 miliar. Ceritakanlah, wahai anakku, saya bermimpi. Stop. Maka diambilnya lagi 100.000 dinar, berarti 4 miliar. Ceritakanlah, wahai anakku, saya stop. Maka diambilnya lagi 100.000 dinar, maka 4 miliar ataupun 6 miliar. Maka begitulah 4 kali menjadi 8 miliar kalau kita kalkulasikan ke rupiah. Begitulah cintanya Abdul Hamid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pemuda itu memberikan ataupun ingin hartanya, ingin kedudukannya, dia akan memberikan demi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul tausiah ini berawal dari penghafal Al-Qur'an, maka kemajuan semakin di depan. Fakta sejarah membuktikan bahwasanya penemu-penemu itu adalah penghafal Quran. Salah satunya penemu teori pesawat terbang bernama Abbas bin Firnas. Dicatat dalam sejarah dia menghafal Al-Quran 8 tahun. Penemu-penemu ilmu teori-teori yang disebut dengan teori robot, yang orang barat mengatakan Leonardo da Vinci adalah penemu robot. Ternyata 100 tahun sebelum lahirnya da Vinci sudah ada penemu robot yang bernama Ismail Al-Jazari. Dilihat dari biografinya, dia menghafal Al-Quran umur 5 tahun. Orang mengatakan bahwasanya sains itu adalah matematika, geometri, aritmatika, logaritma. Dan perlu kita ketahui, semua itu penciptanya adalah muslim penghafal Al-Quran. Namanya Al-Khwarizmi, Muhammad bin Ishaq Al-Khwarizmi. Ditilik, dicari, diteliti sejarahnya bahwa dia menghafal Al-Quran umurnya pada masa itu 7 tahun. Persis seperti tausiah kita itu berawal dari menghafal Quran, maka kemajuan semakin di depan. Kenapa? Karena kalau kita tilik dari penghafal Quran banyak keberkahan, karena Allah mencantumkan dalam Al-Quran 4 kali diulang-ulang dalam surah Al-Qamar, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri
fahal min muddakir. Demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Fahal min muddakir, apakah ada yang mau menghafalnya? Ini Allah menantang kita. Allah memberikan kepada kita pernyataan bahwasanya menghafal Al-Quran itu mudah bagi orang-orang yang mau dan bagi orang-orang yang ikhlas. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, para pemirsa sekalian Daku TV, bahwa dulu dari penghafal Al-Quran juga, dari ulama juga, ketika pada tahun 1949 bertepatan tanggal 7 Juni terjadilah perjanjian antara Spanyol dan Portugal yang dipelopori oleh Paus Alexander ke-6, yaitu perjanjian Tordesillas, yang mana intinya ada 3. Yang pertama gold, emas. Kedua glory, penjajahan. Ketiga gospel, ajaran. Pada abad ke-14 Masehi inilah masuklah Portugis ke Nusantara Indonesia. Karena dalam catatan sejarah Islam masuk abad ke-7 itu sudah tercatat di Tapsel ataupun di Tapteng Sibolga di Barus namanya. Ada situ suatu makam bahwasanya abad ke-7 masuknya Islam ke Indonesia. Pada abad ke-15 terjadilah perang karena Portugis masuk ke Sunda Kelapa. Sunda Kelapa penguasanya Raden Fatahillah. Maka pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi, maka terjadilah peperangan. Maka kalah Raden Fatahillah. Maka dia minta bantuan kepada mertuanya di Cirebon, penguasa Cirebon bernama Syarif Hidayatullah atau disebut dengan Sunan Gunung Jati. Maka pada ketika itu datanglah bantuan dari Syarif Hidayatullah. Maka umat Islam ataupun kerajaan Raden Fatahillah memenangkan peperangan. Maka terusirlah Portugis. Maka datanglah pemikiran dari Sunan Gunung Jati. Apa katanya? Kita ubah sajalah negeri ini, jangan lagi namanya Sunda Kelapa. Kita ubah. Apa mau diubah wahai mertuaku? Tunggu dulu, saya bacakan Al-Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Buatlah nama daerah ini Fatham Mubina. Artinya kemenangan yang nyata. Kemenangan dalam bahasa Sanskerta Jaya. Karta artinya kemenangan yang nyata. Berarti diubahlah nama daerah itu menjadi Jayakarta. Datang lagi Belanda, diubah lagi menjadi Batavia, dan diubah lagi menjadi Jayakarta, dan diubah lagi proklamasi kemerdekaan menjadi Jakarta. Perlu kita ketahui bahwasanya ibu kota bangsa Indonesia dinamai oleh seorang ulama dan penghafal Al-Quran, namanya Syarif Hidayatullah, dan dia disebut dengan Sunan Gunung Jati. Ini termaktub dalam buku Api Sejarah karangan Profesor Dr. Mansur Ahmad Surya Negara. Saudara-saudara pemirsa Daku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita menjadi orang baik, ingin kita menjadi penghafal Quran. Pertama, kita membaca Al-Quran, kita ingin menghafalnya, kita harus dengan hati. Kalimatnya hati. Maka kalau kita dengan hati, maka kita akan perhatian. Kita akan memperhatian kepada buku, kita akan perhatian kepada Al-Quran, kepada alam semesta. Kalau sudah kita perhatian, maka kita akan banyak-banyak memperhatikan. Kita akan banyak memperhatikan alam ini. Ketika dulu Abbas bin Firnas memperhatikan kenapa burung bisa terbang, karena dibacanya surah Al-Mulk ayat 19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqabin ma yumsikun illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak memperhatikan burung bisa terbang? Abbas bin Firnas, seorang penghafal Al-Quran, tahu sastra, tahu yang namanya agama, dan dia memperhatikan burung. Maka dia buatlah manuskrip, dia buatlah teori pesawat terbang. Inilah orang yang pertama membuat pesawat terbang. Berawal dari penghafal Quran, maka kemajuan semakin di depan di tangan orang-orang umat Islam. Oleh sebab itu pemirsa Daku TV,
ada sesuatu dalam ilmu mantik. Ilmu mantik itulah yang digagas oleh Aristoteles memang, tapi dikemas oleh orang Islam. Memang filsafat namanya, tapi dalam pesantren dalam Quran diajari ilmu mantik. Salah satunya dikembangkan ilmu mantik ini untuk mengubah pola pikir santri. Bagaimana mengubah pola pikirnya? Maka kita berikan sugesti-sugesti. Pertama, takut, kalimat takut diberikan dulu. Takut. Kenapalah mereka ada rasa takut? Karena ada yang mereka. Kenapa? Karena mereka menakut-nakuti. Karena mereka menakut-nakuti. Siapa yang menakut-nakutinya? Menakut-nakutinya gurunya. Maka ada rasa takut dalam hatinya. Maka dia akan bisa berjalan di arahnya. Ketika menakut-nakuti, kenapa mau menakut-nakuti? Karena ada yang ditakuti. Siapa yang ditakutinya? Maka yang ditakutinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang yang ditakuti ini sebenarnya adalah penakut. Maka kalau ada rasa takut dalam santri itu, maka dia sebenarnya penakut. Dia takut apa? Dia takut berbuat salah. Dia takut berbuat maksiat. Dia takut tidak menghafal Al-Quran dan tidak merujaah. Ketika ada saling takut, lawannya adalah berani. Berani, rasa berani ini timbul dari apa? Karena dia memberanikan. Apa itu? Memberanikan diri. Dia memberanikan diri untuk menghafal Al-Quran. Akhirnya ketika dia memberanikan diri menghafal Al-Quran, timbullah rasa keberanian. Kalau sudah timbul rasa keberanian, maka dia menjadi orang pemberani. Dan disugesti lagi pemikirannya bahwasanya dia harus mampu 30 juz. Mampu, kalimat mampu. Bagaimanakah supaya dia mampu? Dia mampu, haruslah dia memampukan. Artinya memampukan diri. Kalau sudah dia memampukan diri ingin menghafal, memampukan diri percaya diri ingin 30 juz, maka akan Allah berikan kepada dia kemampuan. Dan selanjutnya ketika sudah ada kemampuan, yakin dia bisa, kalimatnya adalah bisa. Bagaimana supaya dia bisa? Maka dia harus menggunakan proses yang namanya kebiasaan ataupun membiasakan. Kalau dia sudah membiasakan diri mengulang, menghafal, maka akan kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, maka akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, dia akan bisa menghafal Al-Quran dan dia akan memajukan peradaban. Dan dia juga adalah salah seorang yang bisa membuat Islam semakin di depan. Daku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga tercatat dalam sejarah orang-orang yang penghafal Quran. Ada seorang anak gadis penghafal Quran, umurnya 12 tahun pada abad-abad yang lalu, sekitar abad ke-100 Masehi. Dijelaskan di situ bahwasanya anak ini seorang penghafal Al-Quran. Tiba-tiba dialah orang yang merintis universitas pertama, namanya Fatimah Al-Fihri. Seorang anak muda, anak gadis yang penghafal Al-Quran. Orang yang disebut perintis universitas pertama di dunia, yang disebut kita juga namanya Fatimah Al-Fihri. Demikianlah tausiah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.